Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Apakah kalian masih ingat dengan peristiwa pertempuran Surabaya pada tanggal 10 November 1945? Momen itu merupakan momen penting dalam menjaga dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pada momen itu, terdapat seorang pahlawan dengan melalui pidatonya berhasil membangkitkan semangat rakyat Surabaya untuk kembali melawan para penjajah. Namanya begitu populer di kalangan masyarakat, khususnya Surabaya. Yap, yakni Sutomo, atau lebih dikenal dengan sapaan akrab rakyat sebagai Bung Tomo. Seorang yang mampu mengobarkan semangat para pejuang demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sosoknya lekat sebagai seorang patriot yang selalu berani melawan penjajah. Bung Tomo dilahirkan di Kampung Blauran, Surabaya pada 3 Oktober 1920. Ayahnya bernama Kartawan Cipto Wijoyo, seorang kepala keluarga dari kelas menengah yang bekerja sebagai pegawai pemerintah, staf perusahaan swasta, asisten kantor pajak, hingga pegawai perusahaan ekspor-impor Belanda. Kartawan mengaku mempunyai pertalian darah dengan beberapa pengikut dari Pangeran Diponegoro yang dimakamkan di Malang. Ibu Sutomo bernama Subastita, seorang perempuan berdarah campuran Jawa Tengah, Sunda, dan Madura. Anak seorang distributor lokal mesin jahit Singer di wilayah Surabaya, yang sebelum pindah ke Surabaya pernah menjadi polisi Kota Praja dan anggota Sarekat Islam. Sutomo menikah dengan Sulistina, seorang bekas perawat Palang Merah Indonesia pada 19 Juni 1947. Pasangan ini dikaruniai 4 orang anak. Namanya Titing Sulistami, Bambang Sulistomo, Sri Sulistami, dan Ratna Sulistami. Dia juga merupakan sulung dari 6 orang bersaudara. Bung Tomo pertama kali mengenyam pendidikan di bangku sekolah rakyat di Surabaya, Jawa Timur, dikenal dengan HIS. Setelah itu, Bung Tomo pun melanjutkan pendidikan ke sekolah MULO. Pada usia 12 tahun, ia sempat keluar dari sekolahnya dan bekerja kecil-kecilan. Bung Tomo melanjutkan ke HBS lewat korespondensi, tapi tak pernah lulus secara resmi. Ia bergabung dengan KBI, Kepanduan Bangsa Indonesia. Dari tempat ini, ia mendapatkan kesadaran nasionalisme dan perjuangan dari kegiatan kepanduan ini. Pada usia 17 tahun, Bung Tomo meraih tingkat Pandu Garuda di KBI, di mana ia mulai dikenal oleh banyak orang. Bung Tomo juga memilih kuliah di Universitas Indonesia. Fakultas yang dipilih yaitu Fakultas Ekonomi. Namun fakultas ini bukan karena keinginan pribadi Bung Tomo. Fakultas Ekonomi dipilih lantaran usulan keluarga. Pada usia yang masih muda tersebut, ia menjadi jurnalis lepas pada harian Suara Umum. Setahun kemudian, pada usia 18 tahun, ia menjadi redaktur Mingguan Pembela Rakyat. Pada tahun 1939, saat usia 19 tahun, ia menjadi jurnalis dan penulis pojok harian berbahasa Jawa, Express. Selanjutnya, 3 tahun kemudian, ia bekerja di kantor berita Antara, bagian bahasa Indonesia untuk wilayah Jawa Timur. Pada usia 25 tahun, ia menjadi kepala kantor berita Antara di Surabaya. Pada saat Indonesia merdeka, ia memberitakannya dalam bahasa Jawa agar tidak kena sensor oleh penjajah Jepang. Selain sebagai jurnalis, semangat perjuangan sebagai aktivis kemerdekaan masih membara di dalam dadanya. Pada tahun 1944, ia terpilih sebagai anggota Gerakan Rakyat Baru dan pengurus pemuda Republik Indonesia di Surabaya. Patriotis Bung Tomo mulai terlihat secara luas saat peristiwa 10 November 1945. Pertempuran besar terjadi antara rakyat Surabaya melawan pasukan Inggris. Pertempuran itu berlangsung selama 3 minggu hingga menggugurkan 6.000 sampai 16.000 pejuang Indonesia dan 200.000 warga sipil harus diungsikan. Bung Tomo tersohor bukan karena kemampuan militernya, tetapi kemampuan orasinya yang mampu membakar semangat rakyat Surabaya. Orasi Bung Tomo disiarkan lewat radio yang digagasnya sendiri.
stasiun radio itu bernama Radio Pemberontakan. Melalui radio, Bung Tomo terus menyuarakan semangat kepada rakyat Surabaya guna mempertahankan kemerdekaan. Puncaknya, di tanggal 10 November 1945, pekikan takbir dan merdeka yang disuarakan Bung Tomo membuat rakyat Surabaya mengobarkan semangat untuk ikut berperang hingga memukul mundur pasukan Inggris. Hingga kini, Bung Tomo dikenang sebagai orator handal dan pengobar semangat tempur pada saat itu, dan namanya sering disebut pada Hari Pahlawan. Bung Tomo memegang teguh prinsip berjuang dengan niat ikhlas membela kemerdekaan dan kedaulatan bangsa atas nama Allah. 5 tahun pas kemerdekaan RI, Bung Tomo menjadi Menteri Negara Urusan Bekas Pejuang Bersenjata, Menteri Sosial ad interim di era Kabinet Perdana Menteri Burhanuddin Harahap. Bung Tomo juga tercatat sebagai anggota DPR pada 1956 hingga 1959 yang mewakili Partai Rakyat Indonesia. Karir Bung Tomo di kancah di panggung politik timbul tenggelam, kadang mesra dengan penguasa, kadang bersebelahan. Pada awal-awal Orde Baru 1978, ia ditahan oleh pemerintah karena kritikannya. Setahun kemudian, ia dibebaskan. Setelah bebas, cita-cita politiknya masih menggebu, tapi Sutomo tampaknya tidak lagi berminat untuk bersikap vokal. Ia tak mau mengangkat-angkat perannya saat kemerdekaan. Ia lupakan dan berkonsentrasi untuk keluarga dan anak-anaknya. Ia berusaha keras agar kelima anaknya berhasil dalam pendidikannya. Pada 7 Oktober 1981, Bung Tomo meninggal dunia di Padang Arafah ketika menjalankan ibadah haji. Bung Tomo dimakamkan di Pemakaman Umum Ngagel, Surabaya, dan dikenang hingga saat ini dengan prestasinya yang berhasil mengajak rakyat Surabaya untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari serangan pasukan Inggris.